Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi ruang 12. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban, mata kuliah akuntansi keperlakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Ibu Dr. Wira Lestari. Langsung saja akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasar hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual. Artinya, individual yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi, output, dan untuk menggunakan sumber daya input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yang masing-masing mencerminkan rentang dan diskresi atas pendapat dan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pusat biaya, pendapatan, laba atau investasi, jumlah dan jenisnya akan bertanggung pada ukuran perusahaan, struktur organisasinya, preferensi manajemen puncak, serta gaya kepemimpinannya. Menetapkan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, akumulasi data. Jenis akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Sekian video presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.